محمد رسول الله جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمات حق عليها نعيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من آمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قال الإمام الحداد رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال واعلموا معاشر الإخوان وإن كان ذلك 229 وإن كان ذلك مع جماعة اجتمعوا لذكر الله على وفق ما ذكرنا من الإخلاص وعدم التشويش على المصلين والتالين ونحوهم فذلك مندوب إليه ومرغب فيه وقد وردت بفضله الأخبار. قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله تعالى يريدون بذلك وجه الله تعالى إلا غفر لهم وبدل سيئاتهم حسنات. وقال عليه الصلاة والسلام ما بعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغاشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة قال حلق الذكر وفي رواية مجالس الذكر. وورد في الحديث الطويل الذي أوله إن لله ملائكة سيارة في الأرض يطلبون مجالس الذكر ثم ساق الحديث إلى أن قال في آخره فيقول الله للملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم للذاكرين وأعطيتهم ما يسألون وأعدتهم مما يستعيذون فتقول الملائكة فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم فيقول تعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسه. تمام. الحديث وهو مشهور. Bernasihat kepada kita Imam Al-Haddad, semoga Allah meridhai beliau dan memberikan manfaat kepada kita berkah ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Wa in kana dzalika ma'a jama'atin, apabila berzikir tadi bersama rombongan, berzikirnya berkelompok. Berzikirnya berkelompok, yang mana memang berkelompok untuk berzikir kepada Allah sesuai dengan syarat yang telah kami sebutkan, yaitu ikhlas yang pertama, yang kedua tidak mengganggu orang yang salat dan orang yang ngaji Quran atau semisalnya. Jadi ini perlu diperhatikan, zikir bersama termasuk pembacaan maulid
disertai dengan pembacaan salawat termasuk ya zikir atau yang lain, disertai ikhlas dan tidak mengganggu kepada orang yang salat atau orang yang membaca Al-Quran dan semisalnya. Makanya cari ketika mau zikir bersama tempat-tempat yang memang betul-betul steril. Jangan cari tempat yang di situ tempat itu digunakan orang sholat, orang ngaji Quran, terus kita zikir bersama terus dikeraskan suaranya ganggu mereka. Jadi memang cari tempat yang betul-betul steril. Cari masjid yang memang di waktu itu aktivitasnya tidak ada, ya kita ngisi. Dan ketika zikir bersama tersebut disertai dengan apa yang kami sebutkan berupa pertama ikhlas, yang kedua tidak mengganggu. Maka kalau seperti ini justru disunnahkan, justru ini dianjurkan. Bahkan banyak kabar-kabar yang datang menerangkan keutamaan berzikir dengan seperti ini. Jadi ini membahas ya zikir keras ya, jahar, zikir dengan jahar. Nah, ketika kita ingin mengadakan zikir jahar, perhatikan dua poin ini, ikhlas, yang kedua tidak ganggu, tidak mengganggu. Seandainya dibutuhkan sound system, maka usahakan sound systemnya itu fokus kepada hadirin. Bukan seperti yang banyak terjadi ini, soundnya ngadep keluar, dan di dalam dapat jelas, yang di luar jelas. Itu perlu diperhatikan. Ikhlas ini mencari pandangannya orang. Ikhlas ini perlu dijelaskan sebenarnya. Iya. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah di masjid, mereka berzikir kepada Allah, yang mereka menginginkan dengan berzikir tersebut bersama-sama hanya untuk cari ridhonya Allah, maka pasti Allah ampuni mereka. Yang pertama. Yang kedua, bukan hanya diampuni, dosanya diganti kebaikan. Dosanya diganti kejelekan. Berarti kalau dosanya banyak, bagusan banyak. Kan seperti itu logikanya. Artinya di sini ada motivasi, ada dorongan untuk kita mendatangi majelis zikir karena suguhannya istimewa ya, pengampunan dosa. Jadi ikhlas ini termasuk tidak nyari makanan mau datang itu. Apa ke situ? Ada nasinya, ada gedang gorengnya, ada uangnya, ada semacamnya. Jadi jangan cari itu. Dikasih jangan ditolak kan seperti itu. Tidak dikasih tidak ngersulo. Apa ngersulo ini? Tidak sambat. Jadi minta kopi biar melek, nggak apa-apa. Iya, yang penting tidak minta. Iya. Ono kopi nih, dah ono, orang wis tak hadir. Mau pun disukani. Hah? Mau pun disukani mana melek. Iya. Jadi memang betul-betul kepingin datang untuk zikir sama Allah. Seperti panjenengan datang ke Mekah itu, saya minta suguhan. Ke Masjidil Haram masa cari suguhan. Cari suguhannya Allah. Istimewa, diampuni dosa, diganti dosanya dengan kebaikan sama Allah. Gawat. Makanya majlis zikir ini istimewa luar biasa.
Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila sekelompok orang duduk bersama, pasti Nabi bilang, satu, malaikat turun mengerumuni. Yang kedua, hujan rahmat. Yang ketiga, ketenangan diturunkan sama Allah. Tenang, sampai saking tenangnya kesirep. Mari pengajian buyar tak kesirep. Madinah itu. Iya. Itu contoh, itu bukti, itu ketenangan. Ya, tenang, permasalahan sejenak terlupakan, jadi untuk menyegarkan kembali. Yang keempat, dan Allah sebut namanya yang hadir itu satu persatu di hadapan malaikat yang ada di sisinya Allah. Sebut nama kita. Jadi tidak perlu kita kepingin dimasukkan di status WhatsApp-nya orang-orang, karena kita sudah masuk di status WhatsApp-nya malaikat. Kita sudah di syuting sama channel, bukan channel YouTube tapi channelnya malaikat yang ada di sisinya Allah. Ini tambahan ya. Berarti ada 6 ya. Dosa diampuni, kemudian dosanya dioper jadi kebaikan, malaikat berkerumun, dihujani rahmat, ketenangan turun, dan diposting sama Allah di channelnya Gusti Allah. Nabi Muhammad bersabda, apabila kalian melewati taman surga maka mampir. Nabi ditanya apa taman surga Nabi menjawab, kelompok-kelompok yang berzikir kepada Allah. Kelompok-kelompok yang berzikir kepada Allah. Wa warada fil hadits tawil, dan datang keterangan di dalam hadis yang panjang yang awalnya seperti ini. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang banyak yang tugasnya berupa keliling di bumi. Untuk apa keliling di bumi? Mencari majlis zikir, mencari perkumpulan zikir. Sampai Nabi kemudian bersabda di akhir hadis tersebut, Allah berfirman kepada para malaikat, saksikan hai malaikat, aku telah mengampuni mereka yang berzikir kepada Allah. Aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta, yaitu surga. Dan aku lindungi apa yang mereka minta perlindungan, yaitu neraka. Jadi semua Allah diberikan pengampunan dosa, diberikan surga, dihindarkan dari neraka dengan hanya menurut kita hadir majlis zikir. Ada para malaikat yang berkata kepada Allah, ya Allah, di situ ada satu orang, ya Allah, suka berbuat dosa, dan di situ dia hadir hanya kebetulan, ya Allah. Tak niat hadir, saking kebetulan saja. Kalau ada tempat kosong, lapar dia karena nanti dapat nasi, kemudian dia duduk. Apa Allah bilang? Mereka adalah satu golongan, mereka adalah satu kelompok. Kalau sudah satu kelompok, ya borongan sudah. Kalau borongan gimana? Yang pucil-pucil kan masuk, yang mentak-mentak masuk, katut juga, bosok-bosok katut, masuk kan? Jadi partai, main partai ini, tidak ngecer. Kalau sudah gini main partai. Sudah partai ya sudah masuk semuanya. Ini memang solusi untuk membersihkan diri dan saudara kita nih, ajak ke majlis zikir. Yang ke majlis zikir tersebut sudah disetting ya dengan aturan. Itu pengaruhnya besar. Anak-anak pang gitu ya, diajak selawatan, saya. Cuman nanti diatur mereka datang. Ya mereka datangnya pakai aturan. Ya seperti masuk stadion kan gitu.
ada tempat duduknya, bayar karcis. Walaupun padahal itu bukan ibadah, tapi pakai aturan. Maksudnya majelis zikir dan pakai aturan. Untuk agar supaya aturan itu dilaksanakan, agar supaya ini yang dijanjikan sama Nabi Muhammad diperoleh seperti itu. Kalau tidak diatur majelis zikirnya, akhirnya bukan jadi majelis zikir akhirnya nanti. Majelis kemaksiatan akhirnya. Kalau sudah jadi majelis seperti itu, akhirnya janjinya Nabi tidak ada, tidak dapat apa-apa. Memang. وقد اختار جماعة من أهل طريقة التصوف الجهر بالذكر والاجتماع لذلك ولهم في ذلك طرائق معروفة واختار آخرون لصربه والجميع على خير من ربهم وسداد من طرائقهم رحمهم الله ونفع بهم. Dan telah memilih sekelompok daripada ahli tasawuf, ya, sekelompok daripada ahli tasawuf, ahli tariqah, itu ada sekelompok yang memilih zikir keras, bacanya keras dan bersama-sama, ya, kayak yang kita laksanakan itu ya, baca maulid bersama, selawatan bersama, tahlilan bersama, yasinan bersama, dan punya cara masing-masing kan gitu, macam-macam. Dan banyak itu ya, banyak. Sebagian lagi memilih untuk pelan, bacanya pelan, sendiri-sendiri, atau bersama-sama cuma pelan. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tutupnya. Terus la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pelan semua. Gimana ini? Wal jami' ala khairin min rabbihim. Semuanya bagus dan benar sesuai dengan pelaksanaan jalan ibadah mereka. Thariqah itu artinya pelaksanaan. Syariat itu namanya konsep, teorinya. Thariqah itu melaksanakan. Hakikat itu inti. Tidak mungkin ada inti kalau tidak dilaksanakan. Tidak mungkin melaksanakan kalau tidak ada teorinya. Melaksanakan apa? Kan harus ada teori dulu. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, kemudian dilaksanakan. Sampean sholat itu bernamanya sampean berthariqah. Sampean baca wirid itu namanya berthariqah. Nah, tinggal kita berharap dapat intinya, dapat tujuannya. Yang sudah jalan tidak mesti dapat intinya, apalagi yang tidak jalan. Sembahyang, sholat dia mesti masuk surga. Ya itu omongan untuk yang sholat itu, bukan untuk perbandingan yang tidak sholat. Omongan itu. Yang sholat saja tidak mesti masuk surga. Maksudnya apa? Ketika sholat hendaklah ikhlas. Omongan itu kan arahnya ke situ. Hendaklah ikhlas, berharap tetap sama Allah, jangan sombong. Bukan bahasa itu sholat tidak mesti surga bisa. Itu bahasa itu bukan arahnya wis tidak usah sembahyang wis, bukan. Kalau tidak sembahyang tidak dibahas, tidak diajak ngomong. Kemudian sesungguhnya orang yang melaksanakan tariqah ini, jadi tariqah tasawuf itu ya. Wa thumma inna hadhihi at-tariqah a'ni tariqat at-tasawuf la ya'diluna bi dhikrillah shay'an wa 'alayhi ta'wiluhum wa fihi shughlun ba'da iqamat al-fara'id wa ijtinab al-maharim. وبه يأمرون المريد والسالك لطريقهم ويأخذون عليه الأعداء بالمداومة عليه والملازمة له
ma'a syara'id wa adab lahum fi tariqihim adzikru lillah ahammuha wa akaduha. Coba perhatikan kata Ibnu Amal Haddad. Ahli tasawuf itu ya, tariqat tasawuf, orang tasawuf itu mereka itu tidak ada kemudian kosong dari zikir sama Allah, tidak ada. Itu namanya tariqat tasawuf, itu pasti ada zikir dan itu merupakan pegangan mereka dan itu adalah kesibukan mereka setelah yang wajib dan menjauhi yang haram. Habis itu zikir sudah. Zikir pagi, zikir duha, zikir siang, zikir sore, zikir malam, zikir sebelum tidur. Sehingga dikumpulkan sama Al-Habib Umar diantaranya dan banyak habaib yang lainnya. Dan juga Habib Hasan Syafiri itu amal yawm wal lailah, amalan sehari semalam. Itu intinya hidup itu intinya bertariqah. Setelah melaksanakan yang wajib, salat, yang wajib, kalau punya anak istri dinafkahi, jauhi yang haram, habis itu zikir sudah. Bahkan dengan berzikir para guru tasawuf itu memerintahkan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ingin menapaki jalan tariqah mereka. Bahkan diadakan perjanjian, baca sekian, jangan kurang dari sekian. Tiap hari, bendino, syaratnya punya wudu seperti ini, ngadep kiblat, dibaca setelah subuh, kan seperti itu, dibaca sekian kali. Sehingga zikir kepada Allah itu yang paling penting, yang paling ditekankan. Wa dzikru ala anwa'in katsiratin wa likulli naw'in minha fadlun wa thawabun 'azimun wa fi fawaid wa manafi' jammah wa lahu thamarat wa atharun syarifah. Dan zikir itu macamnya banyak sekali. Dan setiap jenis itu ada khasiatnya dan ada pahalanya yang besar dan juga ada faidah, ya, ada pahala, ada faidah, ada manfaat dan ada hasilnya, ada buahnya, ada bekasnya. فمن أنواع الذكر بل هو أشرف وأفضلها لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله وقال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن الله تعالى لا إله إلا الله حسني ومن دخل حسني أمن من عذابي. Dan termasuk diantara macam-macam zikir dan ini yang terhebat, termulia, teristimewa, yaitu membaca zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Nabi bersabda paling utamanya zikir La ilaha illallah, paling utamanya doa Alhamdulillah. Nabi bersabda paling utamanya ucapan yang aku ucapkan dan seluruh para nabi sebelum saya, yang paling utama yang mereka ucapkan apa itu? La ilaha illallah. Ini kadang-kadang perlu dipecut hati kita ini ya. Kalau zikir aneh-aneh kita antusias. Kalau sudah baca la ilaha illallah ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah tak beb. Wah. La ilaha illallah itu nomor 1. La ilaha illallah itu nomor 1. La illallah, la illallah. Nabi bersabda menceritakan firman Allah dalam hadis qudsi. Allah berfirman, la ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang masuk bentengku, maka dia aman daripada azabku. Makanya orang yang baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Karena berdasarkan hadis ini, orang baca la ilaha illallah pasti masuk surga karena dia masuk ke bentengnya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam jaddidu imanakum qalu wa kayfa nujaddidu imanana qala akthiru min qawli la ilaha illallah. Nabi bersabda, anyarono iman kalian, perbaharuilah iman kalian. Sahabat bertanya, gimana Nabi cara memperbarui iman? Dices. Gimana caranya memperbarui?
Nabi menjawab, perbanyak membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sinten nggih kalau tak keliru Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Selalu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan kalau ngomong itu gimana kabarnya Mbak Surip? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kapan datang? La ilaha illallah. Tapi seperti itu ya. Kenapa? Ingin memperbarui iman. Padahal imannya Sayyidina Abu Bakar nomor 1. Bersabda Nabi Muhammad SAW, Subhanallah nisful mizan. Membaca Subhanallah separuh timbangan amal. Walhamdulillah tamla'u. Baca Alhamdulillah penuh timbangan amalnya. Wala ilaha illallah laisa laha dunallah hijab. Kalau baca la ilaha illallah, antara dia sama Allah tidak ada penghalang sudah. Nabi sampai bilang seperti ini ya. Kok terus kita ngentengkan ya. Nah, kemudian sebagian orang kok menganggap enteng ini. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa warada anna umudan min nurin waqifun baina yadayillahi ta'ala, baina yadayillahi ta'ala. Fa idza qala al-qa'il la ilaha illallah ihtazza dhalika al-amud. ويقول الله تعالى أسكن ويقول كيف أسكن ولم تغفر لقائلها ويقول الله تعالى قد غفرت له فيسكن. Datang sebuah riwayat, sesungguhnya ada beberapa umudun imadun, ada satu tiang ya, ada satu tiang yang terbuat dari cahaya yang berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiang ini kalau sudah ada orang, kalau amudnya, kalau sudah ada orang baca la ilaha illallah itu goyang itu. Tiang itu bergoyang. Allah bilang, tenang. Tiang tenang. Ya, maka tiang ini berkata, ya Allah, gimana saya mau tenang ya Allah, panjenengan belum ngampuni dosa yang baca tadi. Ya wis, saya ampuni. Seketika kemudian tiang itu menjadi tenang. Wa warada aidan anna al-'abda idza qala la ilaha illallah lam tamurra la ilaha illallah ala sayyi'atin fi sahifati illa mahadha hatta tajida hasanatan fataskun ila jambiha. Disebutkan dalam sebuah keterangan juga, seorang hamba apabila baca la ilaha illallah, itu kemudian la ilaha illallah ditulis di buku amalnya. Ditulis di buku amalnya. Kok ternyata di sebelahnya ada catatan dosa, itu dihapus itu. Sama la ilaha illallah. Sebelahnya lagi ada dosa lagi, dihapus terus. Di sebelahnya lagi ada dosa, ngapus lagi. Sampai ketemu kebaikan baru berhenti. وورد أيضا أنه لو كانت السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. Seandainya 7 petala langit dan 7 petala bumi dan semua yang ada di dalamnya ditaruh di satu daun timbangan, dan ucapan la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang sebelahnya. Kan timbangan ini memiliki 2 daun, 2 sisi. Maka la ilaha illallah yang akan lebih berat, akan lebih hebat. Wa ma warada fi fadli hadhihi al-kalimah katsirun syahirun wal qasdu ila isyarat dun istiqsa. Dan keterangan-keterangan yang menjelaskan keutamaan la ilaha illallah banyak dan terkenal, dan tujuan saya menampilkan keutamaan-keutamaan tersebut hanya untuk memberikan isyarat, bukan untuk memperinci. Wa yakfi fi ma'rifati fadli anna al-kalimatu allati yadkhulu bil insan fil Islam. ومن ختم له عند الموت بها فاز بالسعادة الأبدية التي لا شقاوة بعدها. اللهم يا كريم نسألك أن تحيينا وتميتنا وتبعثنا على قول لا إله إلا الله.
mukhlisin wa walidina wa ahbabana wal muslimin amin. Cukup di dalam mengetahui keutamaan la ilaha illallah, sesungguhnya la ilaha illallah adalah kalimat yang menjadi syarat orang masuk Islam. Cuman ngomong la ilaha illallah Islam. Yang awalnya tak boleh masuk surga jadi masuk surga, boleh masuk surga. Dan siapa yang umurnya ditutup dengan la ilaha illallah, maka dia akan bahagia selama-lamanya. Tak ada kehinaan sudah. Hanya dengan membaca la ilaha illallah. Wahai Allah, wahai Zat yang mulia, kami memohon semoga Engkau hidupkan kami, Kau matikan kami, Kau bangkitkan kami di bawah kalimat la ilaha illallah, dalam keadaan murni. Tidak ada Tuhan selain Allah, murni. Hanya Allah saja yang bisa memberikan manfaat dan menyelamatkan dari mudarat, dan selamatkan dan hidupkan dan matikan dan bangkitkan di atas la ilaha illallah juga orang tua kami, orang-orang yang kami cintai dan orang Islam. Amin. وقال صلى الله عليه وسلم في لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير من قال 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل عليه السلام. Nabi Muhammad bersabda tentang bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali maka seperti memerdekakan 4 jiwa dari keturunan Nabi Ismail. Maksudnya apa? Nabi Ismail keturunannya itu orang-orang mulia, tidak ada yang jadi budak. Seandainya jadi budak dimerdekakan, gimana besarnya baru. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmi amarakat la 10 riqab wa kutibat lahu 100 hasanah wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah wa kana lahu hirzan min asy-syaitan yawma dzalika hatta yumsiya. Nabi Muhammad bersabda, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sehari 100 kali, maka seperti memerdekakan 10 budak. Ditulis bagi dia 100 kebaikan, dihapus 100 dosa, dan menjadi benteng dari syaitan di hari itu sampai sore. Sore baca lagi la ilaha illallah 100 sampai subuh, pagi baca lagi. Walam ya'ti haddun bi afdal mimma ja'a bi ila rajulin amil akthar minhu, maka tidak ada satu pun orang yang punya amal lebih hebat dari orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in 100 kali. Tak ada yang lebih hebat dari orang ini, kecuali orang yang baca la ilaha illallah la syarika lahu lebih dari 100. Wa qala alaihi salatu wassalam aidan man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir lam yasbiqha amal wala tabqa maha khati'ah. Siapa yang baca la ilaha illallah syarikalah, maka tidak ada amal apapun yang bisa mendahuluinya dan tidak ada tersisa bersamanya kejelekan dosa. Ada bersih. Gitu ya, paham? Wa min afdali anwa dzikri wa ajmaiha qalu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa qad warada anhu alaihi salatu wassalam anna khairul kalam wa ahabbu ila Allah taala. Dan termasuk jenis-jenis zikir yang paling utama dan paling mencakup, ya, STMJ semuanya masuk ini. Minta apa saja masuk, yaitu membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah separuh timbangan, alhamdulillah penuh, la ilaha illallah tidak ada penghalang antara dia sama Allah. Allahu akbar, hebat lagi. Sungguh datang keterangan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, itu adalah sebaik-baik ucapan dan
sebaik-baik sesuatu yang paling dan sesuatu yang paling dicinta sama Allah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha akbar. Wa qala alaihi salatu wassalam la an akula subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar habbu ilayya mimma talat alaihi syams. Nabi bersabda, saya membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar lebih saya cintai daripada terbit matahari. Semua suruh milih Nabi baca subhanallah alhamdulillah akbar apa tidak usah baca cuman besok ya baca tapi besok kiamat atau tidak usah baca tapi besok tidak kiamat. Nabi pilih baca kiamat besok dah. Kan tutup dunia berarti kan. Wa qala alaihi salatu wassalam berarti tidak ternilai ya. Bahkan dengan dunia seisinya. Bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar tidak ternilai dengan dunia dan seisinya. Wa qala alaihi salatu wassalam laqitu Ibrahim alaihi salam lailata usriya bi faqala ya Muhammad ikra ala ummatika minni salam wa akhbirhum anna jannata tayyibatut turbati adbatul ma wa anha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Nabi Muhammad bersabda, saya berjumpa Nabi Ibrahim ketika Isra Mi'raj. Dan Nabi Ibrahim bilang, Muhammad kirim salam sama orang Serono, orang Banyuwangi, kasih kabar sama mereka surga itu tanahnya subur, bagus tanahnya, airnya nikmat tawar, dan surga itu Muhammad tempat yang lapangan surga itu, Tanah kosong. ya tanah kosong surga itu. Di taman harus tanamannya apa? Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan juga diantaranya siapa yang salat antara maghrib dan isya 20 rakaat dibangunkan istana di surga. Jadi ada nanti orang masuk surga tidak punya rumah di lapangannya itu. Ya cuman enak tetap. Dibandingkan di neraka. Tak bisa masuk surga lapangan tok iya, cuman syahadat tak pas kawin itu. Asyhadu alla ilaha illallah illallah. Syahadana Muhammadan Rasulullah itu tak sembahyang. Untung mati Islam. Terakhir di neraka, keluar masukkan surga. Lapangan tapi surganya. Bambung di surga. Ada di pojokan itu ada tenda. Semua enak tetap. Enaknya tidak bisa dibandingkan sama kenikmatan dunia. Cuma dibandingkan penghuni surga yang lain, ya kelas bawah, kelas bambung. Nah, kelas bambung untuk penduduk Surga. Kelas bambung. tidak punya apa-apa, kosong. Tanami surga. Kan banyak itu ya keterangan amal-amal ya. Dibangunkan rumah di surga, dibangunkan rumah di surga. Di antaranya ya di surga itu nanti ada bangunan yang kelihatan dari dalam bagian luarnya. Dari bagian dalamnya kelihatan dari luar. Tapi buat yang miliki. Untuk siapa Nabi? Liman afsyash salam wa at'ama at-ta'am. Kemudian wa wasalul arham wa sallu bilal wan nasu wa salla bilal wan nasu. Kan nanti ada bangunan di surga. Percuma rumahnya banyak di sini, nanti di surga Bambung. tidak punya rumah. Tapi kan lumayan di surga, iya lumayan. Ya nanti bertamu sama konconya ini. Diusir. Cuma kan tidak enak kan bertamu itu kan. Bertamu kan tidak enak, bukan rumahnya dia. Tetap lebih enak punya sendiri. Nanti ke rumah sampean Bebi, ya tidak apa-apa, ke rumah saya cuma di mukaan. Jadi yang depan kan gitu kan. Temperan. Sampai punya rumah Bebi, mudah-mudahan kan gitu. Sama-sama berharap. Wa qala alaihi salatu wassalam fi hadhihi kalimatin arba' man qalahunna ghurisat lahu bi kulli wahidah minhunna syajarah. Fil jannah. Nabi bersabda,
tentang subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Siapa yang membaca satu kali, ya, man qalahunna, siapa yang membaca satu kali, ghurisat ditanamkan buat dia bikulli wahidah, setiap bacaan tadi dari 4 bacaan 1 pohon. Jadi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 4 pohon. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 8. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 12. Bacanya banyak kebunnya nanti di surga. Wakala nanti ada pohon duren, ada pohon manggis kan gitu, salah. Kalau ada punya pohon nanti ngampung mana yang kanconya. Wakala alaihi salatu wassalam li Abi Darda radhiyallahu anhu, Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Abu Darda, semoga Allah meridhai beliau. Qul subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim fa innahunna al-baqiyatus salihat wa hunna yahtadna al-khataya kama tahuttu syajaratu waraqaha. Nabi bersabda, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Itu adalah baqiyat, sesuatu yang kekal, salihat yang bagus. Dan itu semuanya akan meruntuhkan dosa-dosa, sebagaimana pohon jati ketika musim kemarau meruntuhkan dedaunan. Habis. Tapi kalau lewat baluran itu kalau musim panas entek sudah. Musim hujan hijau lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam fi la haula la quwwata illa billahil azim innaha kanzun min kunuzil jannah wa innaha dawa'un min 99 da'an adnahal ham. Nabi bersabda, bacaan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim itu adalah simpanan daripada simpanan surga. Kita kan berlomba-lomba nabung kan di sini. Tidak kepingin nabung di surga. Gimana caranya? Perbanyak membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan bacaan la haula wa la quwwata illa billahil azim adalah obat daripada 99 penyakit. Penyakit yang paling ringan sumpek. Sumpek ini bisa membuat darah tinggi, stroke, bisa buat mati. Ternyata adalah sasaran terendah daripada obat la haula wala quwwata illa billah. Yang serius bacanya. Itu nanti sumpeknya diobati semua. La haula wala quwwata illa billah. Kan enggak ada apa-apa kan ada sumpeknya. Baca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk bisa berbuat baik, tidak ada kekuatan untuk bisa menghindari dosa kecuali bantuan Allah Subhanahu wa taala Al-Ali yang maha luhur, Al-Azim yang maha agung. Sambil diresapkan, sambil diseriusi, sumpeknya diobati. Terakhir, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad bersabda, man kanat lillahi alaihi ni'matun wa habba baqaha falyukthir min la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang punya nikmat dan kepingin nikmat itu dah hilang, siapa yang punya nikmat dan kepingin nikmatnya dah hilang, terus nikmatnya ada, perbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Punya mobil bagus, baca la haula wala quwwata illa billah. Punya istri cantik, la haula wala quwwata illa billah. Punya anak, la haula wala quwwata illa billah. Punya rumah, la haula wala quwwata illa billah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma barik lana fi akhir Sya'ban, ballighna Ramadan bi afiyah salama bulughil marabih hanan ya man ja'alna mashwan wa ja'alna muqwam wa adrikna laqad min rabbil alamin wa ila hadratin nabi edisi terakhir tidak dibuka pertanyaan. Right.